Iya, di sini kita tahu kan kalau di berita-berita itu sering banget kalau Amerika itu ikut campur ke negara Timur Tengah. Salah satunya ya ingin menguasai perbatasan itu di kawasan Teluk itu. Kayak Amerika tuh banyak kriminalitas kayak narkoba pun di sana juga itu Iya, kan. iya, banyak sih. Halo teman-teman semua para pecinta gas berisi air. Kesal karena merasa ditipu penjual gas LPG, dua pemuda di Yogyakarta mengalami luka bakar serius. Hal ini disebabkan karena mereka mencoba mengeluarkan isi tabung gas. Ini gas isinya air, bukan gas. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kita yaitu para peranakan Jambu Klembe. Nah, di sini kita akan melanjutkan materi kemarin yaitu kenapa sih Amerika sering ikut campur ke tanah Timur Tengah? Pak Desam. Pak Iya, Desam iya bisa selalu ikut campur ke urusan-urusan negara-negara di Timur Tengah. Iya. Mengapa? Kenapa tuh? Ayo kita bahas di ngobrolin sejarah. Iya, di sini kita tahu kan kalau di berita-berita itu sering banget kalau Amerika itu ikut campur ke negara Timur Tengah. Itu Ya. alasannya kenapa tuh? Oh, alasan Pak Desam itu selalu ikut campur perang-perang di Timur Tengah, salah satunya yang menjadi alasan utama yaitu atas dasar ingin menguasai produsen minyak, negara-negara produsen minyak ini. Karena negara-negara Timur Tengah itu kebanyakan itu produsen minyak, yaitu 64% negara di Timur Tengah itu menjadi cadangan minyak di dunia. Salah satunya ada Kuwait, salah satunya ada Irak, Iran. Nah, itu berbagai macam negara di sana itu menyimpan banyak minyak. Menyimpan 60% cadangan minyak dunia. Bayangkan banyaknya. Iya, banyak juga ya. Tapi ada nggak sih kayak selain itu tuh? Selain itu ya Amerika biar strategis untuk mengatur negara-negara produsen minyak ini untuk untuk mengekspor minyaknya. Nah, Oh ya, gitu ya, kan. Jadi kayak perdagangan perdagangan internasional gitu ya. Iya, iya. Jadi minyak yang diekspor dari negara-negara Timur Tengah itu akan lebih mudah nantinya diimpor ke Amerika. Iya. Ke negara Pak Desam tadi. Iya, terus habis itu disebarluaskan ke negara-negara lain juga kan. Iya. Nah, itu karena apa ya? Karena Amerika itu berambisi banget untuk menjadi negara yang superpower, negara yang termasuk negara adidaya gitu. Iya. Sekarang juga kayak penting banget kan kalau minyak tuh dibutuhkan di setiap negara juga kan itu. Iya, ya sangat penting karena minyak itu kan bahan utama untuk Transportasi kan. transportasi buat berbagai macam banyak juga kan. Iya, buat perang juga itu salah satu bahan utama untuk perang juga. Iya. Ngomong-ngomong nih, pernahkah ini negara Pak Desam tadi perang ke Timur Tengah? Ya banyak kan. Kita tahu bahwa Irak-Iran aja itu perang itu juga Amerika ikut-ikutan gitu. Ya di situ nggak cuma Amerika, tapi yang ketara banget ini itu Terlihat jelas gitu kan maksudnya. iya, itu Amerika. Ketara. Nah, gitu. Nah, Amerika jelas banget mendukung Irak. Pas Irak itu bermusuhan dengan Iran. Ya, gitu. Salah satunya itulah. Apakah Irak tuh termasuk penghazilan minyak terbanyak di antara negara-negara lain di Timur Tengah? Ya, enggak terbanyak, cuman dibandingkan Iran, Irak Iya. lebih banyak karena menyandangkan 100 miliar barel Untuk Irak. membantu. Ya, itu minyak itu disimpan
di tanah Irak itu ada 100 miliar barel sorry. Ya, ya. gitu. Sedangkan Iran cuma 96 miliar barel kan. Kelihatan banget kan itu kalau iya. mau menguasai minyak. Iya, kelihatan banget. Tapi kayak selain itu tuh Amerika apa ya? Pas kemarin aja ini Rusia melawan pas Rusia sama Ukraina. Ya. Itu kan juga membela Ukraina, itu alasannya apa? Ya karena Ukraina itu negara yang bisa dibela oleh Amerika karena Amerika itu bersinggungan dengan Rusia. Oh iya, masuk itu akal, jelas masuk akal, banget. Gitu. Ngomong-ngomong perang nih, kan tadi kayak Irak versus Iran gitulah. Nah, kayak keadaan Irak sama Iran tuh gimana? Keadaannya ya pas itu kayak perang dunia ke-1. Di sana ada kawat-kawat duri, ada perangnya itu ya kayak persis kayak perang dunia ke-1 lah. Dan yang mengakibatkan perang itu karena ya pertama Iran itu gagal pasca revolusi Iran itu Iran sedang dalam keadaan yang tidak stabil. Ya, kayak nggak stabilnya tuh gimana? Ya karena pemerintahannya baru saja digulingkan dan di sana banyak terjadi kudeta lah gitu. Oh, itu kayak hal yang kacau banget. Ya. Pas ada masalah di negara tiba-tiba kayak terlibat perang. Makanya Irak melihat itu langsunglah bisa Bisa itu mengambil ya, kesempatan untuk itu ya. mengambil kesempatan. Tapi itu kayak termasuk perang saudara gak sih? Ya yang perang saudara itu di negara Irannya, di negaranya Iran itu terbelah, ada yang Kan dari ini, kelompok ini kan Irak dan Iran, Ki sama N. ya Ki sama N bro, cuma ya itu kan tapi dua negara yang berbeda gitu loh bro. Nah itu, dan yang kedua itu karena Inggris itu apa ya menarik militernya yang di kawasan Teluk kembali pada 1971, makanya militer Inggris itu sudah nggak ada di situ. Oh, Makanya berarti lemah kayak gitu. sebenarnya tuh Irak emang udah mau nyerang gitu apa kayak gimana? Soalnya mungkin kalau Irak nggak berani nyerang waktu sebelum banyak permasalahan itu masih ada tentara-tentara Inggris kayak gitu apa? Ya malah yang nyerang duluan itu kan Iran sebenarnya gitu. Oh, Iran yang menyerang. Ya Iran nyerang duluan karena Inggris itu kan apa itu mendukung Inggris, Irak. iya kan, mendukung kan. Irak. Dan di kawasan Teluk itu yang menjadi perbatasan di sana itu dijaga oleh militer Inggris gitu loh. Makanya itu kayak kesempatan kan, tentara Inggris ditarik langsung Irannya menyerang. Ya menyerang, dan karena perbatasan itu kan juga menjadi konflik Irak sama Iran. Salah satunya ya ingin menguasai perbatasan itu di kawasan Teluk itu gitu. Tapi pihak yang terlibat tuh selain Amerika pasti kan, kalau Ya, Amerika. Pak Desa mah pasti. Ya, selain Inggris sama Amerika itu mana saja sih? Ya ada Arab Saudi, Prancis, ada Uni Soviet, Cina, Korea Selatan, Suriah, Swedia, dan ya banyak lah gitu loh. Itu kok kayak ada Cina, ada Amerika, nggak mungkin dong. Ya Cina sama Mendukung Iran. Ya Cina dukung Iran dan Amerika pastinya Irak lah, kan mereka kan nggak bisa kan menjadi Tidak mungkin. tidak mungkin karena ya gitulah apa perang Irak-Iran itu juga masalah yang pelik sebenarnya. Selain itu, kenapa sih kayak apa ya? Perang enggak. Sorry. Latar belakang dari perang itu apa sih sebenarnya?
Ya latar belakangnya itu dari tahun 1980 sampai 1988 itu perang yang terjadi di Teluk Persia. Nah, akar permasalahannya itu sebenarnya udah dimulai dari berabad-abad silam. Nah, berlarut-larut permusuhan yang terjadi antara kerajaan Mesopotamia dan negara kerajaan Persia itu menjadi sudah menjadi permusuhan yang sangat lama, dan itu salah satu latar belakangnya. Berarti kayak itu tuh udah perang yang lama, tapi ya kayak gitulah. Ya, jadi kan Amerika emang negara nah gitulah. Amerika itu gimana ya, aku lihatnya itu sekarang pun kan juga ikut-ikutan dalam perang yang sedang terjadi. Contohnya Ukraina, Rusia, Amerika memihak Ukraina. Ya kita tahulah intensi di mana Rusia sama Amerika itu gimana, kan kita sudah tahu kan kalau mereka itu sebenarnya juga perang. Iya kan, ini kan kayak Rusia tuh termasuk negara adidaya nggak sih? Ya salah satunya kan Rusia di dunia sekarang kan, yang menjadi adidaya selain Amerika juga Rusia. Makanya mereka saling bersaing gitu. Iya, saling bersaing. Dan sekarang pun Cina juga ikut kan? Iya, Cina juga ikut. Bahkan Cina itu hampir menyalip Amerika dalam ekonomi kan. Wah, bener gila gitu loh. Iya, tapi tadi kan juga Cina ikut konflik dalam Irak dan Iran kan? Apa ini Cina itu ingin menguasai minyak juga apa gimana sih? Ya sebenarnya kalau Cina, iya sih, tetap minyak. iya minyak itu salah satunya. Ya karena minyak itu kan bener-bener kayak hal yang kebutuhan pokok ya, dalam kebutuhan negara kan. pokok banget gitu loh. Ya soalnya kayak apalagi Indonesia yang sering macet. Itu sangat itu kan menggunakan kendaraan semua kan. Iya. Apalagi parkir sembarangan. Tapi kayak Indonesia pun juga kayak membutuhkan minyak banget kan. Iya, Indonesia juga membutuhkan minyak ya, karena apa ya, sekarang aja apa ya, BBM itu juga melambung tinggi gitu Iya, kan. terus harganya naik terus kan. Nah itu ya, salah satunya kan minyak. Di situ pentingnya minyak di suatu negara. Iya. Selain itu kan minyak di Indonesia sering hilang. Ya kayak kenapa sih Amerika bisa masuk ke Timur Tengah? Caranya tuh gimana? Ya pertama ya, Pak Desam itu sukanya licik. Dan yang kedua ya, Tapi kalau dibandingkan sama Sengkuni lebih licik Sengkuni ya dong. jelas Sengkuni itu bapak dari kelicikan. Sengkuni leta-leti. Lebar nyarep dewi. Gitu kan. Itu kan lagunya gitu kan. Nah jadi Amerika itu pertama mereka licik karena apa? Karena memanfaatkan keadaan bisa. Yang kedua kayak Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB kan. Iya. PBB itu kan yang gerakin kan Amerika, Inggris gitu kan yang utama. Makanya bisa semena-mena untuk ngurusin urusan negara-negara orang. Masuk akal sih, gitu. masuk akal ya benar. Nah, dan apa ya, kalau kita lihat kan Amerika sekarang ini juga kalau ingin nyerang suatu musuh itu ya pakai serangan kolektif lah. Iya, keroyokan kan. Iya, keroyokan. Salah contohnya kan kemarin pas nyerang Houthi
di jalur perdagangan yang paling kritis di Laut Merah itu mereka juga melibatkan beberapa negara. Salah satunya ada Belanda, Kanada, Bahrain, Australia. Nah, itu kan untuk memperkuat gitu. Iya kan mereka juga termasuk PBB juga kan. Iya, di dalam PBB itu. Makanya ya tunduk aja sama Amerika. Yang kedua, yang ketiga ya. Iya. Yang ketiga itu Amerika emang negara yang super power. Makanya ya bisa ngatur negara-negara lain untuk tunduk kepada Amerika. Iya kan negara adidaya tuh lebih kuat daripada negara yang berkekuatan. Iya, gitu kan. ya gitulah negara adidaya. Nah, kalau menurut lu negara adidaya itu gimana sih? Ya kayak tadi negara dengan posisi dominan yang ditandai dengan kemampuan yang luas untuk memberikan pengaruh atau memproyeksikan kekuasaan dalam skala global. Kayak gitu kan. Iya, ya itulah negara adidaya kan terlihat paling super lah kalau kita dianalogikan di anime-anime kan tokoh utama gitu. Iya, yang wah super banget gitu. Ya kan itu juga kayak lebih unggul di ekonomi, militer sama teknologi kan. Iya, kayak sekarang gabungan tuh lah gitu. Ipun lebih Iya. unggul kan dari negaranya sendiri. Iya ya gitu. Wah, iPhone itu kalau bisa sih iPhone kayaknya ngebeli negara Amerika juga dari pemasukannya. Iya benar. Iya kan? Tapi kalau ngomong-ngomong Ipun ini udah dibeli sama Pak Wahid. Iya, Pak Wahid. Orang mana tuh? Ya kayak selain itu juga ini kan Amerika tuh menang, selain sama itu juga banyak kan apa ya teman-teman Amerika kayak misalnya kayak tadi dia bisa menguasai bukan menguasai sih tapi memimpin PBB jadinya kayak Iya. apa ya peranakan PBB itu ngikutin kan. Iya, ngikutin Amerika. Dan apa ya, Amerika itu selain adidaya, superpower, pemimpin PBB, juga anak emasnya para saudagar-saudagar dari Timur Tengah sih kayaknya. Iya soalnya juga Amerika tuh itu kan udah menguasai minyak tadi kan. Iya. Juga Makanya kan udah. kalau kita lihat korelasinya kan karena Amerika itu adidaya, superpower dalam kemiliteran, dalam teknologi, ekonomi, makanya negara-negara Timur Tengah itu banyak yang apa ya meminta perlindungan Amerika dan mereka bersedia untuk memasokkan minyak-minyak mereka ke Amerika. Tapi Gitu, sebenarnya itu juga kayak ketidakadilan juga sih dalam negara-negara. Iya, ya makanya kayak global ekonomi itu dimonopoli gitu loh. Emas di Indonesia pun juga. Iya sih, tapi sekarang lumayan sih Freeport Iya. bisa ini lagi kan saham Indonesia di privat kan. Tapi ngomong-ngomong Indonesia juga kayak KKB itu kan juga didukung kan sama situ. Iya sih kayaknya. Gua nggak tahu sih kalau itu. Wah, Kan ngomong-ngomong sekarang Amerika juga lagi ikut campur kan ke Timur Tengah Ya. dengan Israel sama Palestina itu kan. Mm-mm. Tapi kayak warganya tuh banyak yang kontra sama pemerintahannya, banyak demo kayak gitu, banyak kekacauan lah. Iya, sekarang gimana ya? Amerika sedang juga kacau karena pada demo dan artis-artis Hollywood pun fan-fannya pada itu loh, pada apa demo kan, pada nolak si artis-artisnya kan. Iya. Dan kalau kita lihat fanfestnya itu juga ini apa itu pada nuntut si artis-artisnya Agar membela Palestina. agar membela Palestina. Itu kalau nggak salah dinamakan blok apa gitu.
Tapi ya emang parah sih Israel, kayak Palestina tuh sekarang udah tertekan banget gitu, sampai kayak camp apa tuh namanya, camp pengungsian aja diserang kan. Iya. Itu kayak tidak berperi kemanusiaan banget. Iya, padahal kan itu hanya di Rafah itu kan ngungsinya. Sekarang tinggal daerah Rafah buat ngungsi itu aja masih diserang sama Israel. Makanya ya kalau kita lihat gimana ya, kemanusiaannya itu benar-benar wah jauh lah nggak ada malahan. Iya. Dan bahkan bantuan-bantuan dari Indonesia pun dari ya Itu negara parah banget ini. sih, bisa kayak bantuan-bantuan dari, kalau menurut gua ya kayak nggak mungkin aja sih cuman Indonesia aja yang dihancurin bantuannya sama Israel. Soalnya kan pasukan bantuan Palestina kan juga lewat Israel juga kan. Iya, ya itu makanya. Dan kemarin juga ada tuh apa yang bantuan dari Australia yang malah diserang sama tentara IDF. Itu kan apa? Jadi Australia juga marah juga kan sama Oh, iya. Israel karena apa, orang-orang Australia itu pada diserang dan ada yang meninggal kayaknya gitu. Kayak ya emang nggak berperi kemanusiaan itu sih. Cuman kan kayak Amerika tuh ya negara yang kuat gitu adidaya. Tapi kenapa sih kayak Amerika tuh banyak kriminalitas, kayak narkoba pun di sana juga itu Iya, kan. iya banyak sih. Gangster Ya, juga bahkan termasuk. gangster, dan di sana pun penembakan Iya kayak terlihat normal kan. iya Gila kayak banget normal sih. gila banget di Amerika itu. Dan apa ya, kayak negaranya itu kayaknya itu bagus ya, Iya. tapi kalau kita lihat di apa itu yang bagian-bagian tertentu itu juga banyak orang yang tidak punya rumah gitu kan. Gelandang-gelandang di sana itu juga banyak sekali loh. Iya, tapi kan kayak Palestina tuh juga nggak mungkin kan kalau dia nggak punya apa ya, maksudnya tuh harta karun lah, kayak apa ya, minyak tadi lah, kan nggak mungkin kan kalau Palestina nggak punya. Tapi kenapa malah Amerika tuh mendukung Israel? Ya, Apakah karena Israel itu banyak yang tidak Islam? Dia yang ngomong. enggak sih, kalau kalau itu mah menurutku ini ya enggak menurutku, tapi emang faktanya Iya, kembali kayak yang kemarin iya, kan. kayak kita bahas kemarin kan emang Yahudi Orang Israel, itu, ya. orang Israel atau orang-orang Yahudi atau orang Zionis yang berkecimpung di pemerintahan Amerika tuh juga banyak loh, apalagi yang di sektor-sektor apa itu yang sangat urgensi lah, kayak di pembuatnya undang-undang kayak kayak kemarin lah, di video kemarin. Yang belum nonton guys bisa tonton di video yang kemarin ya. Marketing. Oke. Nah, itu salah satunya itu. Dan ya kalau kita melihat akhir-akhir ini itu Amerika benar-benar juga di negara itu sedang kacau karena banyak warganya yang demo untuk menyuarakan Free Palestine. Iya. Tapi pemerintahannya pun Sepertinya cuek. iya sepertinya. Dan banyak kan artis-artis Hollywood itu pada diem karena dia itu nggak bela Israel tapi juga nggak bela Palestina. Dan sekarang itu yang diem itu juga Dituntut kan dituntut untuk bersuara. Ya kamu kalau nggak dukung Palestina atau diem lah istilahnya, itu sudah dikatakan wah kamu membela Israel kalau diem. Iya, iya. Gitu ya, karena nggak ada suara. Itu menjadi tekanan sih buat artis-artisnya. Iya, makanya ya sekarang sedang Jadi miskin. ya mereka takut miskin guys. Kalau kita mah udah biasa ya. Iya, kita miskin. Anjing. Nah gitulah. Oke guys, mungkin nanti kita simpulkan bagaimana Amerika kok bisa Iya, apa bisa ikut campur ikut terus campur.
Ya kayak gitulah, Amerika emang sering ikut campur. Ya gitu. Oke, sekarang kayak kesimpulannya gimana, Bro? Oke guys, jadi menurutku nggak menurutku sih, tapi ya dari pembahasan kita dari tadi itu kesimpulannya ya Amerika itu sebuah negara yang super power, adidaya, dan tentunya suka ngurusin negara-negara orang lain. Berarti Ya. kayak cocok nih kalau orang-orang kampung kita, bukan orang-orang kampung ya, tapi orang-orang kampung kita kan suka ngurusin urusan orang. Gitu lah. Siapa? Tidak dengar. Ya gitu jadi negara Amerika itu kesimpulannya ya gitulah, suka ngurusin negara-negara lain kalau ada kesempatan yang bisa menguntungkan negaranya. Buat kalian yang masih suka ngurusin hidup orang, jadi pemerintah Amerika. Ya teman-teman, sekarang sampai sini aja pembahasan kita. Jangan lupa tonton terus video kita. Dan jangan lupa makan mie instan.